Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurmayansari, biasa dipanggil Indah. Saya merupakan mahasiswi Universitas Indah Prasta PGRI, program studi bimbingan dan konseling dengan MPM 2018 015 00614 kelas R7F. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan sebuah kajian klien yang dimana sebagai salah satu memenuhi tugas individu mata kuliah konseling populasi khusus dengan dosen pengampu Ibu Anggia Evitarini, Master Pendidikan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membawakan kajian klien mengenai klien pecandu game online. Maka dari itu kita simak videonya ya bareng-bareng. Here we go. Baik, di sini ada pengertian dari pecandu game online, yang dimana kecanduan game online ini merupakan salah satu jenis bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau lebih dikenal dengan internet active disorder. Seperti yang disebutkan bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan, salah satunya adalah computer game addiction atau berlebihan dalam bermain game. Dari sini sudah terlihat bahwa game online merupakan sebagian dari internet yang sering dikunjungi dan sangat digemari oleh, bahkan bisa dapat dikatakan kecanduan yang memiliki intensitas yang sangat tinggi. Kecanduan ini merupakan salah satu tingkah laku yang tergantung atau keadaan yang terikat yang sangat kuat secara fisik maupun psikologis dalam melakukan suatu hal, dan ada rasa yang tidak menyenangkan apabila hal tersebut tidak bisa terpenuhi. Maka pengertian kecanduan game ini dapat disimpulkan adalah suatu keadaan seseorang yang terikat dalam suatu kebiasaannya yang sangat kuat dan tidak bisa lepas untuk bermain game online. Dari waktu yang akan terjadi peningkatan frekuensi, durasi, atau jumlah dalam melakukan hal tersebut, serta tanpa mempedulikan konsekuensi negatif yang ada pada dirinya. Jadi selanjutnya ada aspek kecanduan game online. Yang pertama ini ada impulsion. Impulsion ini adalah adanya dorongan yang terus-menerus dilakukan. Misalkan kita selalu ingin bermain game online. Dan yang kedua ada withdrawal, yang itu artinya penarikan diri, yang itu merupakan suatu upaya untuk menarik diri sendiri atau menjauhkan diri dari suatu hal yang kita ketahui bahwa yang dimaksud perilaku ini adalah seorang yang tidak bisa menarik dirinya untuk melakukan hal lain kecuali bermain game online. Yang ketiga adalah tolerance atau toleransi, yang diartikan sebagai sikap menerima keadaan diri kita ketika melakukan suatu hal. Dalam kebanyakan pemain game online ini tidak akan berhenti bermain hingga merasa dirinya puas dengan bermain game online. Dan yang keempat ada interpersonal and health related problems, artinya adalah masalah hubungan interpersonal dan kesehatan, yang dimana merupakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain, dan juga adanya masalah bagaimana tentang kesehatan seseorang itu. Ada pun jenis-jenis game online. Yang pertama ada massively multiplayer online first person shooter games. Yang kedua ada massively multiplayer online real time strategy games. Dan yang ketiga adalah massively multiplayer online role playing games. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebab kecanduan game online? Yang pertama yaitu ada relationship yang didasari oleh atas dasar keinginan untuk berinteraksi dengan permainan serta adanya kemauan seseorang untuk membuat hubungan yang dapat
dukungan sejak awal dan mendekati masalah-masalah dan isu-isu yang terdapat di kehidupan nyata. Yang kedua ada manipulation yang didasari oleh pemain yang membuat pemain lain sebagai objek dan memanipulasi mereka untuk kepuasan dan kekayaan diri. Jadi dalam arti ini pemain yang didasari oleh faktor lain, yaitu sangat senang berlaku curang, mengejek, dan bahkan mendominasi pemain lain. Yang ketiga ada immersion, yaitu didasari oleh pemain yang sangat menyukai menjadi orang lain. Mereka senang dengan alur cerita atau disebut dengan dunia khayalannya, dengan menciptakan tokoh yang sesuai dengan cerita sejarah dan tradisi dunia tersebut. Yang keempat ada escape games yang didasari oleh pemain yang senang bermain di dunia maya dengan adanya hanya untuk menghindar, melupakan dan pergi dari stres dan masalah di kehidupan nyatanya. Yang kelima ada achievement, yaitu dari artinya itu adanya penerimaan terhadap untuk menjadi penerimaan diri yang dimana didasari oleh keinginan untuk menjadi kuat di kalangan dunia virtual, yaitu sehingga melalui pencapaiannya tersebut. Selanjutnya ada deskripsi narasumber, yaitu atau karakteristik klien. DA adalah seorang laki-laki berusia 14 tahun. DA memiliki postur tidak terlalu besar atau terbilang sedikit kurus, dengan tinggi badan 153 cm dan berat badan 40 kg. DA berkulit sawo matang dan memiliki rambut berwarna coklat sedikit ikal, serta DA juga memiliki warna coklat. DA terbilang wajah yang sangat lesu dan jarang berekspresi, serta DA ini terlihat sedikit matanya merah akibat dari dia sering begadang. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dari narasumber. DA merupakan seorang remaja pelajar kelas 2 SMP. DA adalah anak pertama dari Bapak F dan Ibu S. DA memiliki 2 adik perempuan dan laki-laki. DA berasal dari keluarga yang sederhana dan kegiatan sehari-hari DA bermain game online sehingga lupa waktu untuk belajar, dan DA sudah mulai bermain online sejak dari kelas 3 SD. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul yaitu yang pertama, DA ini sering bermain game setiap saat, bahkan sampai lupa makan, untuk tidur serta belajar. Yang kedua, ketika DA sedang belajar di sekolah maupun di rumah, dia belajarnya pun tidak maksimal. Yang ketiga, DA menjadi sering sakit akibat dari dia lupa makan, lupa untuk beristirahat, dan lupa waktu dalam bermain game, sehingga dia harus dirawat ke rumah sakit, menjadi sakit lambungnya, dan sehingga diperlukan perawatan khusus. Dan yang keempat, nilai mata pelajaran rendah. Nilai mata pelajaran dia ini rendah akibat dia belajar yang tidak maksimal serta tidak mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pelajar. Analisis kebutuhan yang diperlukan dia ini adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah seperti memanjat pohon, merasakan rumput di kaki dengan merasakan matahari di wajah. Karena DA ini jarang sekali keluar rumah, maka dia diperlukanlah untuk merefresh dirinya kembali ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Dan yang kedua ada dengan metode spiritual thinking, yaitu dengan mengalihkan energi dan gairahnya pelajar tersebut menuju hal-hal yang kreatif serta yang lebih positif. Maka dari itu, yang tadinya dia sering bermain game online dan sering menghabiskan waktunya dalam bermain game online, sekarang diubah menjadi dia harus bisa
menghabiskan waktunya untuk belajar, sering belajar, dan tidak melupakan kewajibannya sebagai pelajar. Potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh DA itu sangat banyak. DA ini handal dalam berbahasa Inggris, serta handal juga dalam mengaplikasikan komputer, menggunakan aplikasi dalam mengedit video atau membuat sebuah tayangan. Jadi DA ini bisa, apabila DA sering dilatih dengan kemampuan yang dimilikinya, DA ini bisa menjadi seorang public speaking atau translator, dalam artian karena dia sering nilai bahasa Inggrisnya terbilang sangat bagus, serta dia juga dapat tidak gaptek atau dapat memanfaatkan teknologi yang ada, seperti dia dapat menjadi seorang programmer atau konten kreator yang suka dalam membuat konten-konten atau serta tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Layanan BK yang tepat diberikan yaitu ada dua, layanan konseling individu dan layanan informasi. Layanan konseling individu yaitu dimaksudkan dengan pemberian bantuan dari seorang konselor atau guru BK kepada individu secara tatap muka untuk menyelesaikan permasalahan tentang kecanduan game online pada individu tersebut atau di CDA. Maka dengan adanya upaya pengatasan ini, masalah siswa melalui konseling individu akan merugikan intensitas ketidaksukaannya atas suatu masalah dan mengutangi intensitas hambatan serta kerugian yang ditimbulkan. Dengan layanan konseling individu ini mampu meringankan beban siswa, meningkatkan kemampuan siswa, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Selanjutnya ada layanan informasi, di mana layanan informasi ini adalah layanan bimbingan yang diberikan kemungkinan untuk klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti tentang informasi akibat dari kecanduan bermain game online dan lain-lainnya, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan kuliahan. Serta layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan, pemahaman, berbagai dalam untuk mengenal dirinya sendiri, serta merencanakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengerti mengenai game online. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi ini digunakan sebagai bahan acuan dalam mencegah untuk terjadinya adanya kecanduan game online dengan mengadakan untuk membuat suatu seminar atau workshop kepada orang tua siswa tentang game online dan masalah yang dapat menimbulkan terjadinya kecanduan game online. Baik, berikut salah satu bukti atau dokumentasi wawancara yang telah saya lakukan bersama klien DA ini. Baik, sudah selesai kajian klien pecandu game online yang telah saya presentasikan. Maka dari itu, terima kasih yang telah menonton video kajian klien pecandu game online ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mempresentasikannya dan kata yang salah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.